disampaikan oleh Buya Andri Setiawan MAG. Kepada Buya kami persilakan. Mohon izin ini mama yang ternyata kalau kama dengan dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bil huda. Wassalli wa nusallimu ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah rawahu at-Tabrani sumu tasihhu. Ini pembukaan yang itu tadi. Jadi ada dua dalil kamu gua. Pertama itu di surah Al-Baqarah. Nah biasa kita dengar tuh ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Tuhan tuh, hai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya, pengulangan ini. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, dengan patut kita ketahui itu dengan puasa itu tidak kita lah dengan muslim ini. Dengan kalau kita muslim ini kan puasa itu 30 hari, 29 hari. Jak mulai bang subuh tuh sampai ada seminggu gerak. Saudara kita sesama manusia itu ada kok dengan puasa. Macam Kristen itu ada nomor abu-abu. Itu puasa lebih lama tuh. Jak ke matahari itu tegak sampai ke bawah. Sama baik sebenarnya. Cuma bedanya lebih lama 40 hari. Jadi ada juga tuh riwayat antar agama atau antar sejarah itu tuh ada korelasi, ada ketersambungan di situ. Maka Tuhan mengata kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan juga atas orang sebelum kamu. Jadi tidak kita dikata, wah aku Islam, aku puasa harus ikut menghormati kau. Jadi orang kata tidak ikutlah dengan puasa, kaman puasa kok. Itu. Selain pada itu, apa guna puasa untuk kita? Ada guna puasa dengan paling penting. Itu kan kalau puasa itu kan inti dari puasa itu cuma dua. Al-imsaku atau imsakun nafas. Imsakun nafas itu menahan diri minal akli wasyurbi, dari makan dengan minaye. Itu inti puasa itu cuma dua tu lah. Makan tidak diboleh makan, tidak boleh minaye. Kalau minum boleh minaye. Jak begitu, ada pula tambahan. Min tulu'il fajri ila syuruqis syams, dari munculnya fajar sampai atau dari sebelum munculnya fajar hingga turunnya matahari. Itu ada batasan, itu jelek kalau kita Islam. Kalau ada pula saudara kita dengan lain, kalau kita ni kita disebut dengan kata-kata ahlus sunnah wal jamaah. Kalau bahasa internasional itu dikatakan Islam Sunni. Kalau Islam Sunni itu puasa tu banyak hadis-hadis itu dengan Rasulullah ngata tu kalau lakbang wajib dianjurkan dengan sangat untuk berbuka langsung. Ada pula dia kata apa dengan paling elok bukanya itu kalau ada kurma fal yuftir bit tamar, maka batalkan puasa
puasa Anda dengan kurma. Rasulullah itu ngatakan bit tamar, berarti boleh kalau dalam bahasa Arab tuh kalau ada kata-kata alif lam bermakna tidak juga bateh. Kalau yang kata tamron bit tamrin, kalau Rasulullah kata tamrin itu berarti sebijai kurma. Kalau ini tidak dengan kata bit tamrin tapi bit tam. Ada beda alif lam dengan tanpa alif lam. Apa artinya? Boleh kita ambil sebuah, sebijai, dua bijai, tiga bijai. Kalau kita Indonesia ni kan tak jauh penghasil kurma. Apa dengan pada itu? Ada pula sambangnya tu. Fa'il lam tajidha fashrab ma fa innahu yabhur. Itu je. Kalau nyada kurma, maka dengan pada itu apa kira-kira? Apa beda ayamanan kalau ke surat marjan tu berbukalah dengan yang manis. Itu teh betul sesuatu. Apa itu? Tidak dengan mana pun itu beda kurma dia kan. Memang di mana semua tidak dipakai gula. Kata-kata Rasulullah ni kalau nyada kurma dengan palilu tu air putih. Air putih dengan palilu. Ada pula saran kalau sudah minum air putih tu tanda kita lah mata kapaso. Berarti kalau kita buat kita tidak makanlah semiyang. Tapi ada pula kaedah selanjutnya. Kalau ni telur, misal ini ada makanan. Kalau makanan ni tidak nyuapan muka kita tu, tapi kita baik jadi di semiyang, tapi kita terbayang di kepala kita mana yang utama ke makan itu dulu, baru kita semiyang. Jadi tidak semiyang kita tidak terburu-buru, makan kita dapat sunnah Nabi kita dapat apa? Kan sunnahnya kan ajilu al-iftar. Ajil tu artinya buru-buru sini tidak masuk. Mereka tidak apa mereka. Tapi kalau lah terdengar apa langsung. Maka ada kata-kata dalam bahasa Indonesia tu takjil. Takjil tu ada kata-kata ta'jilun, menyegerakan. Kalau bahasa kasar itu memburu-burui. Itu. Jadi banyak bahasa Indonesia ni kan banyak dengan bahasa Arab sebenarnya. Banyak juga bahasa lain, bahasa Portugis. Kita tak macam kita. Selanjutnya sebenarnya kemarin jadinya judul. Kalau ditulis anak ini aku judul pasal kita ni apa ceramah kemarin jadinya judul apa yang ada di kepala kamu sampai ke Selanjutnya ada pula selain menahan makan, menahan minaya untuk pasal tu ada anjuran. Dalam artian anjuran itu tu tidak mata ke pasal kita. Cuma kalau kita lakukan itu tu membatalkan hak pahala kita. Apa kira-kira tu dengan membatalkan hak pahala kita tu? Melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh manusia biasa. Dalam artian seharusnya itu diperlakukan kita lakukan itu, tapi kita lakukan. Nabi itu ada kok dia bersabda menurut riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim yang kata modene. Asyamu junnah. Kalau lengkap tulisan itu asyamu junnatun, alif lam shad ya alif mim jim nun tak marbutah. Asyamu junnatun. Siam tu sama dengan saum. Saum kan lah dia ke bahasa Indonesia. Saum tu arti puasa. Bahasa kita puasa. Puasa itu junnatun. Junnatun itu kalau bahasa translasi bahasa Indonesia itu banyak artinya. Bisa berarti perisai, bisa berarti pembatas kalau KBI itu. Kalau bahasa Indonesia itu penahan. Apa dengan ditahan tu? Kan tadi lah jelas tu menahan makan, minum selain hal-hal haram dengan hawa nafsu tu kan tu lah jelas. Itu tu lah ada pula kita sebab, tapi dengan utama kan makan, minaya. Ada pula dia kata wa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfath wala yaskhab faman sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul innimru'un shaim. Ini pakai gerakan nih.
Kami ulangi artinya. Asyamu junnatun. Puasa itu perisai. Wa idza, dan apabila, karena ini jadinya arti sebenarnya. Yauma, hari, saumi, puasa, ahadikum, ahad tu suham masang di sini. Salah satu dari kalian berpuasa, fala yarfas, fa maka, la jangan atau tidak, yarfas. Yarfat berarti artinya tuh berbuat hal yang diharamkan. Wala yaskhab, bisa gua artinya sini berkata kotor, bisa gua artinya. Wala yaskhab, yaskhab au yaghdab. Arti yaskhab ni artinya tuh apa ya? Kalau bahasa Jawa tuh mutungan. Mengan, dia boleh mengan. Dia boleh apa? Dia abang bemuka. Itu. Wa idza sabahu, dan apabila seseorang menjadikan dia, ahadun menjadikan dia, seseorang sabahu menjadikan dia atau mengajak dia, au qatalahu atau ngajak dia bertengkar. Jadi kalau apabila ada uhang dengan nitinya bercakap, itu bercakap macam lah, atau nitinya bertimbuk, cukup kata apa yang modern ni. Itu kata Rasulullah, fal yaqul innim ru'un, akau ni uhang biasa soim dengan melakukan puasa. Itu je dia. Ini kata rawahu, riwayat dari muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu artinya tu Bukhari dengan Muslim dengan meriwayatkan. Itu jadi puasa tu tidak cuma kita tu nahang kelapih lah atau nahang apa lah ni diminayil lah, tapi juga menahan emosi. Apa hikmah dari puasa ni? Apa kira hikmahnya ni? Hikmah dengan paling utama tu, kalau bahasa literatur itu delaying something that we need to take it immediately, but we stay to not take it for the first. Maksudnya macam ni. Jadi menahan atau menunda sesuatu yang seharusnya kita lah bisa kita ngambil waktu itulah, tapi kita tunda. Kalau puasa ni kan berarti kita nunda aja. Ketuk pagi hari sampai ketuk petang. Cagih di akhir itu tu ada pula manfaatnya. Kalau lah terbiasa puasa, cagih tu banyaknya manfaat. Bersambung dengan hadis dengan kamu kata tadi, Nabi ngata sumu tasihu. Hadis ini ada dengan ngata ka sahih, ada dengan ngata ka hasan. Kalau menurut ulama-ulama, kalau hasan itu tu nyo tidak nyo untuk ibadah tu berarti hasan tu cukup boleh dipakai. Apa arti sumu tasihu tu? Berpuasalah kamu akan sehat. Maka dari itu banyak ni yang literatur Islam tu, terutama dalam hadis tu nyo ngata ka puasa. Kalau nyo jantang tapi nyo hawa nafsu nyo tinggai, nyadolah nau kipen, nyadolah nau gawe. Apa dengan paling elu paso. Itu Nabi ngato tidak kamar dengan ngato. Ada pula kalau Nabi itu kadang tu paso, sahai dak dia nuhang bukan Nabi Daud. Atau kadang tu dia lakukan apa paso tu ahli sayang, ahli iman. Kalau tidak kalau dia nyadonyok makanan, sahih tu nyadonyok makanan, kalau pagai tidak dia perlu dia niang pokok nyadolah matahari tu nampak nyadonyok makanan itu. Ketika itulah dia niang akau berpuasa. Itu ada Aisyah kata gitu, malana bibit ta'am ya Rasulullah, kita tidak mempunyai makanan apa-apa di rumah ya Rasulullah. Nabi kata, kalau model itu jangan tampakkan makanan sudah ini. Sebab akau ni puasa baik sudah ini. Jadi Nabi itu banyaknya mencontohkan kepada kita tu tentang hal-hal ini. Kami tidak kamu mengatakan misal
Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Nah, itu kalau banyak buyang-buyang atau kayak itu. Man shoma ramadhan, barang siapa dengan berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh harapan apa baik, harapan dunia, harapan akhirat. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan diampunilah dosa dia dari sesuatu yang telah dia lakukan. Ada pula nih kalau dikatakan ghufira artinya tu diampuni. Dalam bahasa tu ada kata lampau, ada kata sekarang, ada kata selanjutnya atau akan datang. Kalau dalam hadis ni dia kata tu ghufira, kata yang telah dilakukan. Berarti sebelum kita melakukan puasa tu lah Allah ampuni kita. Gitu. Apa lagi kalau kita lakukan? Nah itulah mungkin kira intisari dari kuliah berapa menit nih? Nggak ada 20 menit. Jadi sampai kan 20 menit. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ada tambahan di sebuah lah. Kama baca lainnya doa bang tuan. Ini tambahan untuk kita ni karena kita ni lah di posok ke-24. Ini dari Aisyah ni radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ay al-ashr al-akhirah min Ramadan syadda mi'zarah wa ahya lailah wa aiqadha ahlah. Rawahu muttafaq alaih. Jadi Aisyah ni kata, jadi Aisyah ni kan saksi hidup hadis yang langsung nyongimik. Ummul mukminin ya. Zaujatun Nabi, istri Nabi, kan? Jadi saksi hidup, saksi mata Nabi itu apa baik dengan dia lakukan ini selama bulan puasa itu 10 hari terakhir. Apabila telah masuk 10 hari, terutama 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, Nabi itu syadda ni ijtihada, menggiatkan lagi ibadah-ibadahnya. Kalau kita ni kan terbalik dah. Kadang tu lah abah semangat gitu. Kalau Nabi itu jadi mana kita tuhan, kita usaha kita nuhakkan Nabi. Fusikum wa iya ya nafsi bitaqwa. Ada pula tambahannya wa ahya lailah, dan beliau hidupkan malam-malamnya sahirul layal. Jadi dia kecil ke waktu dia untuk tidur, dia perbanyak waktu di malam tu untuk beribadah. Wa aiqadha ahlah, dan dia inggang galu keluarga dia tu, Aisyah lah, anak-anak dia, mama kita sembiang, gitu. Jadi ini salah satu kewajiban daripada kita sebagai kepala rumah tangga itu gunanya. Kalau menurut hadis ini berarti kepala keluarga itu lebih diutamakan untuk membangunkan keluarganya ketika di bulan Ramadan. Itulah jangan, mudah-mudahan ada manfaat untuk kami sendiri, dan kalau ada manfaat dari kami untuk semua, alhamdulillah. Kalau banyak salah, ayat manusia, al-insanu mahal khata' wan nisyan. Manusia itu memang tempat salah, memang tempat lupa. Jadi kalau puasa siang hari puasa makan, tanduk Allah maki kita makan, terah be puasa. Asal tidaknya sengaja. Tapi kalau lah makan, tinggal kita puasa, terah pula makan. Itu enggak boleh tak? Itu ada buat hadis di sini. Okey, cukuplah untuk malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah. Tidak ada sosmed. Oh iya.